Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Kania dari SD 19D. Matematika merupakan ilmu struktur yang terorganisasikan. Hal ini karena matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat, dan akhirnya pada teorema. Konsep-konsep matematika tersusun secara terstruktur, logis, dan sistematis. Nilai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Oleh karena itu, untuk mempelajari matematika, konsep sebelumnya yang menjadi prasyarat harus benar-benar dikuasai agar dapat memahami topik atau konsep selanjutnya. Di sini ada beberapa struktur atau bagian-bagian dari matematika. Yang pertama ada unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Contohnya titik, garis, lengkungan, bilangan, dan bidang. Yang kedua ada unsur-unsur yang didefinisikan. Contohnya sudut, persegi panjang, persegi tiga, balok, lengkungan tertutup, sederhana, bilangan ganjil, pecahan desimal, EPB, dan KPK. Ketiga ada aksioma dan postulat. Dari unsur yang tidak didefinisikan dan unsur-unsur yang didefinisikan dapat dibuat asumsi-asumsi yang dikenal dengan aksioma atau postulat. Contohnya, mulai 2 titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis. Yang keempat ada dalil atau teorema. Dari unsur yang tidak didefinisikan dan aksioma, maka disusun teorema-teorema atau dalil-dalil yang sebenarnya harus dibuktikan secara deduktif, yaitu secara benar atau secara pasti. Contohnya jumlah bilangan ganjil atau genap. Di sini ada dua contoh. Yang pertama ada pohon-pohon ditanam di jalan dengan jarak 13 meter per pohon. Pohon pertama ada di ujung jalan. Jika panjang jalan 390 meter, maka banyaknya pohon di jalan tersebut adalah kita buat baris dari pohon A ke pohon B, yaitu 13 meter. Langsung aja ya teman-teman, diketahui jaraknya itu 13 meter. Lalu kita ketahui panjang jalan, yaitu 390. Yang ditanyakan banyaknya pohon. 390 meter dibagi 13 meter plus 1. Satunya itu dari mana sih? Dari pohon pertama ada di ujung jalan. Itu ditulis 1 atau dicatat 1. Hasilnya 30 plus 1. Dan hasil dari keseluruhan yaitu 31 pohon. Contoh yang kedua yaitu jumlah dua bilangan A dan B adalah 2020 dan selisih A dan B adalah 980. Jika A lebih besar dari B, maka A sama dengan, langsung jawab aja, diketahui jumlah A dan B yaitu 2020. Selisih A dan B yaitu 980. Yang ditanyakan nilai A. 2A sama dengan, apa sih itu 2A? 2A itu yaitu dua bilangan. Bilangan A dan B. Jadi 2A. 2A sama dengan jumlah ditambah selisih. Jumlahnya yaitu 2020 ditambah 980 sama dengan 3000. Lalu kita bagi 2. Yang A hasilnya yaitu 1500 dan yang B sama dengan 1500 diambil 980 sama dengan 520.
Pemecahan masalah merupakan salah satu yang dipentingkan untuk mempelajari pelajaran matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari ternyata hampir semua masyarakat selalu belajar matematika. Tidak hanya di sekolah, tetapi semua kegiatan menerapkan ilmu matematika. Baik itu buruh bangunan, seperti bangun ruang, pedagang di pasar, seperti penggunaan barisan dan draft matematika, aritmatika sosial. Bahkan anak-anak yang belum sekolah sekalipun menerapkan pembelajaran matematika. Contohnya anak di usia dini. Mereka sudah diajarkan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.